Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Setidak-tidaknya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat demikian. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkan jugalah salam kepada beliau. Kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan kuliah subuh tentang akhlak-akhlak mulia. Pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-53. Akhlak yang ke-53 dari 120 akhlak mulia adalah melapangkan majelis. Melapangkan majelis. Sebelum ini dua akhlak mulia yang telah kita pelajari, yaitu imam mestilah diikuti. Kemudian makmum pula. Makmum mesti mengikuti imam, dan imam pula hendaklah menenggang dan memperhatikan makmum. Masih lagi kita bahaskan yang berlaku di masjid, yaitu di samping sholat jemaah adalah majlis ilmu. Nah, di dalam majlis ilmu, akhlak mulia semestinya yang ditunjukkan oleh para hadirin yang hadir dalam majlis ilmu adalah melapangkan majlis ilmu tersebut. Khususnya apabila kita berada di tempat yang sempit dan orang yang hadir pula banyak, maka hendaklah orang yang sudah lebih dahulu hadir melapangkan orang yang datang kemudian, yang mungkin tidak mendapat tempat. Melapangkan majelis adalah akhlak mulia. Untuk membahaskan perkara ini, kita melihat ayat suci Al-Quran, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu di majlis. Artinya lapangkan untuk saudara kita yang tidak mendapat tempat di majlis, karena tempat itu sempit. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kamu pula. Kamu lapangkan saudaramu, Allah akan melapangkanmu. Wa idza qila suzu, apabila diminta kepada kamu untuk berdiri, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang
yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang mau melapangkan majlis, dan apabila dikatakan kepadanya berdiri, dia mau berdiri supaya majlis itu menjadi lapang, ini adalah orang-orang yang beriman, karena mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, mengikuti petunjuk yang telah diturunkan. Apalagi ayat adalah perintah. Kalau dahulu dari Rasulullah, kalau sekarang dari orang-orang yang memang diberi kebijaksanaan untuk memerintah dan mau tunduk dan patuh, maka ini adalah orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu. Maka Allah mengangkat mereka beberapa derajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini ayat yang menerangkan tentang perintah untuk melapangkan majlis. Dan apabila kita lihat sebab turun ayat ini, semakin jelas apa yang terkandung di dalam ayat ini. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beberapa sebab turun ayat ini. Di antara sebab turun ayat ini adalah para sahabat Nabi ketika berada di majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu rapat karena memang tempatnya sempit dan mereka ramai. Kemudian ada yang datang terlambat. Nah, yang datang terlambat ini mencari tempat, mana tempat yang bisa dijadikan tempat duduk. Tetapi para sahabat yang lain ini tak mau mengajak, semua diam di tempat mereka masing-masing. Maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah, maka lapangkanlah, berlapang-lapanglah di majlis, maka lapangkanlah majlis tersebut. Artinya berganjaklah sedikit. Kalau sudah rapat lagi. Nah, kalau rapat lagi kan sempit. Memang badan kita akan sempit di tempat itu, tetapi Allah akan melapangkan dada kita, akan melapangkan hati kita. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan. Maka dengan turunnya ayat ini, maka mereka segera melapangkan majlis untuk saudara mereka yang datang kemudian. Karena biarlah badan terasa sempit, tetapi hati terasa lapang. Yang menentukan hidup kita itu, suasana kita menjadi senang, hati kita menjadi gembira, itu bukanlah badan kita sebenarnya, bukan jasad. Tapi yang menentukan kebahagiaan kita, ketenangan kita, kenyamanan kita itu adalah hati kita. Kalau hati sudah terasa lapang, sempit pun lapang. Tapi kalau hati sudah sempit, sendiri pun dalam masjid yang luas ini, kalau hati sudah terasa sempit, meskipun sendiri di sini terasa sempit. Karena yang menentukan diri kita sebenarnya adalah hati kita, jiwa kita. Maka ketika ayat ini turun, maka langsung para sahabat itu melapangkan majlis untuk saudara mereka yang datang kemudian. Kalau seperti sekarang ini kan masih memakan tempat ini, karena lutut kita itu kan menyamping pergi. Nah, kalau ada saudara kita yang datang kemudian, maka kita bisa merubah tempat duduk kita, tidak lagi bersela, tetapi mungkin kaki kita itu kita letakkan ke bawah, kita dudukkan kaki kita itu, kita duduki kaki kita, sehingga tempat menjadi lebih lapang. Ini adalah akhlak mulia, yaitu melapangkan majelis. Ada satu lagi sebab turun ayat.
Jadi boleh jadi di dalam satu ayat memiliki banyak sebab turun ayat. Jadi ayatnya satu, tapi asbabun nuzulnya lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu bermakna semakin banyak kita mengetahui sebab turun ayat, semakin mudah kita untuk memahami kandungan ayat. Karena sebab turun ayat salah satu sarana untuk memahami ayat Al-Quran. Satu lagi sebab turun ayat juga disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwasanya telah terjadi peristiwa pada hari Jumat. Nah, jadi disebutkan hari Jumat. Nah, biasanya kalau hari Jumat itu adalah hari umat Islam bersegera datang ke masjid. Apalagi ada hadis Nabi, semakin cepat ke masjid pada hari Jumat, maka semakin besar sembelihan yang dipotong. Siapa yang awal-awal pergi ke masjid pada hari Jumat sama seperti menyembelih seekor unta, maka banyaklah yang datang cepat ke masjid. Kalau lambat dari itu sama seperti menyembelih seekor sapi, lembu. Kalau lambat lagi dari itu seperti menyembelih seekor kambing. Lambat lagi seperti menyembelih seekor ayam. Lambat lagi seperti menyembelih sebutir telur. Menyembelih Anda berkorban dengan sebutir telur. Kemudian apabila azan sudah berkumandang, karena khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya, karena malaikat itu duduk di pintu masuk masjid. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya. Malaikat itu berpindah dan berada di tengah masjid mendengarkan khutbah. Yang lambat dari itu tidak menyembelih apa-apa. Dengan adanya hadis ini, maka para sahabat dan juga sekarang umat Islam berlomba-lomba cepat segera ke masjid. Akhirnya penuhlah bahagian depan masjid. Bahagian depan masjid penuh. Kemudian Rasulullah rumah kan di tepi masjid. Kemudian imam atau khatib itu disunahkan untuk lambat ke bahagian depan masjid. Disunahkan begitu. Jadi makmum disunahkan cepat, tetapi khatib itu disunahkan lambat. Apalagi khatib mau menyiapkan diri untuk tampil nantinya menyampaikan khutbah. Rasulullah keluar dari rumah baginda di tepi masjid. Kemudian Rasulullah berdiri di bahagian hadapan. Ketika berdiri di bahagian hadapan, para sahabat Nabi utama, para sahabat Nabi yang utama itu adalah dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang ikut perang Badar. Biasanya Rasulullah apabila mengadakan majelis ilmu, maka para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu adalah dekat dengan Rasulullah. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah biasanya paling kanan Rasulullah, yang di kanan Abu Bakar As-Siddiq, yang kiri Umar bin Khattab, kanan kiri Rasul. Kemudian bagian hadapan yang selalu depan adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, karena mereka berdua ini diperintah oleh Rasulullah untuk menulis wahyu, maka mereka berada di hadapan Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah melihat para sahabat sudah berkumpul, maka Rasulullah mengatakan, luruskan saf, istawu sufufakum, luruskan saf, fala takhtalifu, jangan kamu berselisih. Wal yakum minkum, dan hendaklah di antara kamu ayyaliyani, yang dekat denganku adalah ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang memiliki kelebihan, kecerdasan, kepintaran, keimanan, keyakinan, itu yang dekat denganku. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian orang-orang yang sesudah itu dan orang-orang sesudah itu.
Mengapa Nabi mengutamakan para sahabat utama ini dekat-dekat baginda? Sebab mereka ini adalah orang yang mesti mendapatkan ilmu dengan baik. Karena mereka inilah yang akan dijadikan sebagai guru berikutnya, sebagai yang akan meneruskan ilmu tersebut kepada orang-orang yang datang kemudian. Karena Rasulullah akan wafat dan mereka lah yang akan menyampaikan ilmu setelah kewafatan baginda. Maka orang-orang yang utama itu diletakkan dekat supaya mereka ini dapat mendengarkan ilmu dengan baik. Nah, ketika Rasulullah berada di hadapan Rasulullah dalam keadaan berdiri, para sahabat utama tadi yang biasa dekat dengan Rasulullah pula juga berdiri bersama Rasul. Tetapi di bahagian depan itu, di saf bahagian depan itu sudah ramai para sahabat. Kemudian para sahabat yang utama yang ikut perang Badar, yang dekat dengan Rasulullah, yang sama-sama berdiri dengan Rasulullah, melihat ke sahabat-sahabat lain yang duduk tak mau melapangkan majelis. Suasananya begitu. Nampak berat mereka untuk melapangkan majelis karena mereka lebih dahulu datang. Karena mereka merasa bahwasanya mereka yang lebih utama di situ. Apa bedanya dengan yang lain? Bahkan mereka memiliki keutamaan karena mereka yang lebih dahulu datang ke masjid. Masa kami dulu datang ke masjid kemudian kami disuruh ke belakang, kepala-kepala dinas saja di depan. Umpama ini zaman sekarang kan kepala dinas contohnya. Tak mau kami. Nampak ada berat di hati mereka melalui muka mereka, wajah mereka. Rasulullah pun tahu ketika itu ayat ini turun. Jadi ayat itu turun untuk menyelesaikan suasana yang tidak baik itu. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkanmu pula. Turun ayat ini, segera sahabat-sahabat yang ada di hadapan tadi melapangkan majlis dan memberikan tempat kepada sahabat Nabi yang utama yang bersama-sama Nabi ikut dalam perang Badar. Bahkan apabila dilanjutkan kepada kata berikutnya, wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan kepadamu untuk berdiri, bahkan sampai ada di antara sahabat itu tak mau berdiri melapangkan, tak mau, saya mau duduk juga di sini. Maka Rasulullah pun mengatakan, berdiri kamu wahai fulan, karena sahabat yang lain juga mau duduk, sahabat yang lain akan duduk di situ. Dan apabila dikatakan kepadamu berdiri, wa idza qila suzu fansuzu, berdirilah kamu. Ini yang memerintah Rasulullah melalui firman Allah. Akan rugikah apabila dipindah ke belakang? Tidak. Apa sebab? Sebab dengan dipindah ke belakang, lanjutan ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang mau berpindah ke belakang ketika Rasulullah memerintahkan, orang itu adalah orang yang beriman dan mengamalkan ilmu, maka untuknya derajat yang tinggi. Gimana? Nanti kalau disuruh ke belakang mau? Karena kepala dinas mau duduk di depan. Berat hati melawan. Saya baru pertama, saya yang awal-awal datang, masa saya digusur? Ini bukan di kantor lagi, ini di masjid. Jangan melawan macam itu. Kita ada belajar akhlak mulia. Akhlak mulia yang kita miliki adalah mau melapangkan majelis dan untuk kita derajat yang tinggi, karena kita membuktikan diri sebagai orang-orang beriman dan mengamalkan ilmu.
Kan soft depan itu paling utama, Ustaz. Banyak pahalanya. Memang. Tetapi ini ada peristiwa yang lebih khusus. Maka yang tadi bersifat umum dikhususkan oleh kejadian atau keadaan yang datang seperti ini. Maka dengan berlakunya peristiwa yang khusus, maka kita pula akan mendapatkan kekhususan karena ayat ini menyebutkannya. Tinggal lagi sekarang hati kita itu bersedia lapang atau tidak? Dipindah ke belakang, jauh pula pindahnya ke belakang sekali. Ada berat di hati? Kalau belum belajar memang belum dapat berat. Akan ngomel-ngomel, akan berkomentar. Rupanya dalam riwayat Asbabun Nuzul, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ada orang munafik dahulu pada masa Rasulullah yang hadir dalam majlis itu berkomentar. Dia berkomentar kepada sahabat-sahabat lain yang hadir. Apa kata orang munafik ini? Bukankah kamu menyangka bahwasanya Muhammad itu, saudaramu itu adalah orang yang berlaku adil dengan manusia? Coba lihat sekarang nih, nampaknya berlaku adil atau tidak? Kamu lebih dulu datang tapi kamu diusirnya ke belakang. Sahabat-sahabat yang utama yang dudukkannya depan. Kamu lihat tidak? Saudaramu itu berlaku adil. Ini komentar dari siapa ini? Ini komentar dari orang munafik. Komentar seperti itu juga ada pada hari ini. Jadi kalau nanti mendapat komentar, maka cepat pahami. Saya dah dapat dalam kuliah subuh, saya dah tahu dah ini. Ada orang munafik juga hari ini rupanya. Seperti pada masa Rasulullah dahulu. Karena orang munafik itu kerjanya adalah bagaimana memecah belah umatnya. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya orang yang melapangkan saudaranya yang lain, bahkan sampai kepada berdiri dan memberikan tempat kepada saudaranya yang lain, adalah orang yang berakhlak mulia dan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu yafsahillahu lakum. Allah memberikan kelapangan pula untuknya. Yafsahillah, Allah memberikan kelapangan. Kalau tadi yang dilapangkan hanya tempat, kita melapangkan saudara kita, melapangkan tempat saja. Tetapi Allah pula melapangkan kita, melapangkan hati kita, melapangkan rezeki kita, melapangkan banyak sekali yang dilapangkan. Apa sebab? Sebab tak disebutkan objeknya. Kalau tidak disebutkan objeknya, Allah melapangkanmu, melapangkan apa saja dalam hidupmu. Merugilah kita bersempit-sempit di tempat itu. Tapi beruntung karena di tempat itu saja bersempit. Tapi itu pun tidak kita terasa sempit. Apa sebab? Sebab hati kita sudah lapang. Dan dapat pula yang lainnya. Karena yang lainnya dilapangkan oleh Allah. Rezeki kita dilapangkan. Gaji 5 juta, tapi lapang sekali rasanya. Berlebih 5 juta ya. Senang kita dalam hidup. Apalagi yang lain dilapangkan. Anak-anak melapangkan hati kita pula. Ahli keluarga yang lain melapangkan. Tetangga yang ada di kiri kanan melapangkan. Apa saja yang kita lakukan terasa lapang, lancar-lancar saja. Orang mengurus urusan 3-4 minggu baru selesai. Kita 2-3 hari dah selesai. Karena Allah lapangkan saja jalan penyelesaiannya. Mengapa kita mesti bersempit-sempit dan menyempitkan orang lain? Ada orang yang menyempitkan orang lain? Ada. Diletaknya tasnya itu di tepi itu supaya dia lapang sedikit. Dibentangnya sejadahnya. Sajadah yang dia bawa sajadah besar pula, lebih dari badannya. Kemudian dia tak boleh lagi orang lain duduk di situ. Dia yang duduk di situ. Ini menyempitkan. Dan ini bukan hanya berlaku di majlis ilmu. Ini juga berlaku di majlis-majlis yang lain. Majlis walimah umpamanya, begitu juga. Kan ramai orang di situ. Maka lapangkanlah majlis. Ini nampak ada orang terhormat, orang terpandang, orang punya kedudukan. Kita duduk mungkin di bahagian depan, VIP.
sudah berdiri saja. Kemudian berikan tempat itu kepada orang lain. Pak, tempat di sini kami dah duduk. Maka berakhlak mulia, Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah. Sudah makan, mengapa lama-lama duduk di situ lagi? Tegak berdiri aja. Tegak berdiri, pergi. Itu telah melapangkan majlis. Akhlak mulia. Nampak orang lain berdiri baru datang, dia tak peduli. Ini tak belajar akhlak mulia. Dan orang seperti ini banyak pada hari ini. Kita lihat di majlis-majlis keramaian tak mau melapangkan. Masuk ke rumah, dia duduk dekat pintu terlebih dahulu. Mestinya masuklah ke dalam lebih dahulu supaya lapang jalan orang ke dalam rumah. Tidak, tapi dia duduk dekat pintu. Orang lain susah melangkah-langkah sampai ke dalam. Ini orang yang tak belajar melapangkan majelis. Di ruang tunggu umpamanya. Nah, biasanya kan kita lama menunggu di ruangan tunggu mau berangkat pesawat umpamanya. Kan kita menunggu dahulu di waiting room. Nah, biasanya kita bawa tas kan? Bawa tas. Di mana kita letakkan tas itu? Di atas kursi atau di bawah? Sementara orang lain yang datang kemudian tak dapat tempat duduk. Ada tergerak hati untuk meletakkan tas itu ke bawah sehingga saudara kita bisa duduk di kursi? Tak ada. Memang tak berakhlak mulia. Tasnya pula yang duduk di atas kursi itu. Lapang kan? Bahkan kalau bisa kita yang berdiri dari tempat duduk itu. Karena nampak ada orang tua yang datang kemudian, jangankan tua, orang yang biasa kita berikan. Ini berakhlak mulia ini. Lain bapaknya. Di mana dia belajar agama? Masjid Agung Anur. Baru terasa majelis ilmu ini. Apalagi kalau yang datang itu orang tua, orang cacat, umpamanya perlu tempat duduk, maka mesti dengan sukarela berdiri. Itu akhlak Islam. Islam mengajarkan demikian. Ini ayat Al-Qur'annya. Dan kalau menyebut hadis Nabi banyak sekali. Man yassara musliman yassarallahu lahu. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, orang lain, maka Allah akan memudahkan pula untuknya hidupnya. Wa man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang lain, maka Allah akan menutupi aibnya. Ada lagi yang memahami satara di sini, memberikan pakaian sehingga tertutup aurat saudaranya, maka Allah pun akan menutupinya nanti di hari akhirat. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak mulia ini bukan hanya kaitan dengan majlis-majlis ilmu saja, tetapi juga kaitannya di majlis-majlis yang lain, di tempat-tempat yang lain, sampai di jalan raya. Jalan raya berapa jalur? 3 jalur umpamanya. Ambillah 1 jalur. Ini tidak di jalur sana, tidak di jalur sini pun tidak. Diletaknya mobil tengah-tengah garis itu. Ini tidak melapangkan jalan. Kemudian apabila kita lambat, tidak cepat, jangan ambil jalur kanan, ambil jalur kiri. Tapi dia tak boleh. Kalau kamu potong-potong aja, di mana kamu potonglah. Yang penting saya seperti ini. Ini tidak berakhlak. Banyak yang seperti ini di tengah jalan sana. Banyak sekali. Kalau kita baru keluar dari jalan yang kecil, masuk jalan yang besar, maka yang memiliki keutamaan jalan adalah di jalan yang besar itu. Tapi tidak lihat kiri kanan, langsung nyelonong saja masuk jalan besar. Ini bukan melapangkan majlis, ini malah menyempitkan majlis. Sesak nafas orang dibuat. Karena mesti ngerem secara mendadak dan tiba-tiba. Begitu juga di bundaran. Tapi karena SIM-nya tak dapat dengan cara normal, begitu kejadiannya. Ya Pak, SIM-nya SIM tembak semua.
tak tahu undang-undang, tak belajar. Akhirnya, wah kacau betul lalu lintas di tempat kita ini. Gimana cara berubahnya? Kalau sudah menjadi tabiat, apa yang berubahnya ini? Kalau sudah menjadi perilaku kebiasaan, apa yang berubahnya? Maka kalau orang Malaysia datang ke sini, kemudian kita bawa, sesak nafas mereka. Tenang Pak, tenang saja, tutup saja mata, biar kami yang ngurusi lalu lintas di hadapan ini. Saya pun juga merasa demikian. Kalau mengendarai mobil, tempat kita ini 1 jam sama dengan 10 jam rasanya. Tapi kalau di tempat yang nyaman, lalu lintasnya teratur, meskipun 10 jam, terasa ringan sekali. Karena tidak sesak nafas kita, tenang, suasana tenang. Ini didapatkan dengan akhlak mulia. Maka akhlak mulia adalah sebagai sarana untuk membangun peradaban. Jadi kalau kita mau betul-betul membangun peradaban, akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu pembahasannya di atas hukum lagi. Hukum. Berdosa tidak kita kalau kita ini tidak melampangkan saudara kita. Kita dulu aja di tempat kita itu, biar aja dia cari tempat sendiri, berdiri-berdirilah dia. Umpamanya, berdosakah kita? Ini kaitannya bukan dengan dosa. Ini kaitannya dengan akhlak mulia. Maka pembahasan ini adalah pembahasan akhlak mulia yang kaitannya adalah dengan adab. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini adalah yu'addibullahu ta'ala ibadahul mu'minin. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang Allah yang mengajarkan adab kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi pembahasan ini pembahasan adab. Negara kita ini adalah negara yang slogannya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Subhanallah. Dan berapa tahun negara ini merdeka? Slogan ini tercapai? Kemanusiaan yang adil, dapat keadilan dan beradab, terlihat adab, sopan santun, etika, moral, tak nampak. Mengapa seperti ini? Sebabnya adalah pendidikan. Pendidikan di rumah diabaikan, pendidikan di sekolah tidak diperhatikan, dan di tengah masyarakat dibiarkan. Maka jadilah seperti ini. Maka kita coba mulai lagi sekarang ini. Dalam keadaan yang seperti ini, gawatnya, kritisnya, adab sudah tidak lagi menjadi perhatian. Maka kita mulai pengajian 120 akhlak mulia. Lambat-lambat alhamdulillah pada pagi hari ini dan juga beberapa tempat sebelum ini kita lihat jemaah kita ini sudah mau mengangkat tangan pada waktu kunut, karena sudah belajar akhlak itu sebelumnya tak boleh angkat tangan. Sekarang dah angkat tangan. Ini dah berubah ini dengan pelajaran, yaitu pelajaran akhlak mulia mengikut imam. Dan ini mesti terus diusahakan. Siapa yang mengusahakannya? Yang mengusahakannya terlebih dahulu adalah dari kalangan pemimpin utama. Kalau pemimpin utama tidak mengamalkannya, bagaimana akan berubah? Karena pemimpin itu disebut pemimpin adalah yang dicontoh dan diikuti. Kalau contohnya buruk, maka tak akan mungkin berubah kepada baik. Maka akan tetap buruk, bahkan lebih buruk. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tegak berdirinya satu negeri, satu bangsa adalah karena akhlak yang ada pada bangsa itu. Ketika akhlaknya hilang, maka bangsa itu pun rubuh. Bagaimana dengan akhlak bangsa Indonesia yang dikatakan bangsa yang di timur, yang menjunjung tinggi sopan santun, adab? Pada hari ini kita lihat, subhanallah, ada lagi anak kecil yang menundukkan badannya ketika ia berjalan di depan orang tua.
Ada orang asing apabila dia masuk ke dalam suatu kampung umpamanya, satu tempat, dia meminta izin terlebih dahulu karena dia adalah asing? Tidak. Adab sudah hilang, akhlak sudah mulai sirna. Bagaimana cara mengembalikan? Kembalikan dengan usaha dari masjid umpamanya. Masjid memainkan peran untuk merubah. Dari lembaga adat umpamanya, lembaga adat ini ada lembaga adat Melayu Riau. Gerakkan lembaga adat Melayu Riau. Ini dia kerja nyata di lapangan untuk merubah. Tak cukup dengan berpantun-pantun saja, tak cukup. Kalau sudah berpantun ke Melayu itu, belum lagi. Karena yang menentukan dalam perubahan itu bukan pantun itu. Yang menentukan dalam perubahan itu adalah perbuatan yang dibuktikan. Buktikan dengan action, dengan perbuatan di lapangan. Maka insya Allah kita ini akan berubah. Kemudian juga apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tanah suci. Nah, biasanya kalau pergi ke tanah suci ada tempat yang mana manusia pergi ke situ, berlomba pergi ke situ. Di mana tempatnya? Kalau di Madinah, di Raudhah. Kalau dapat duduk di Raudhah itu, berapa lama kita duduk di Raudhah itu? Di kawan-kawan banyak berdiri di belakang tadi. Berapa lama kita duduk di situ? Berlama-lama duduk di situ, berjam-jam, dari zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Kalau tidak diperintah pergi, dia tak pergi. Dia duduk aja di situ. Mana akhlak mulia itu, mana? Oh, memang Raudhah itu memiliki keutamaan. Kebun dari kebun-kebun surga. Ma baina mimbari, antara mimbarku itu dengan baiti, rumahku adalah raudhatun min riyadil jannah. Raudhah, kebun dari kebun-kebun surga. Memang tempat itu kebun dari kebun surga. Tapi akhlak mulia mana? Kawannya dah berlama-lama berdiri menunggu, tapi dia pula tak tahu saya duduk. Dibesarkannya pula duduk selanya, sehingga orang tak duduk di tepi. Sudahlah, salat 2 rakaat, baca doa, zikir pendek di situ. Setelah itu berdiri dan pergi. Berakhlak mulia, Allah angkat derajat dan Allah akan lapangkan dada kita. Kalau beginilah akhlak mulia umat Islam, tak berlaku seperti sekarang, berdempet-dempet di dalamnya. Kalau sudah dibuka pintunya itu, kalau udah nampak seperti itu, nggak usah ikut, biarkan saja. Rugi? Tidak rugi. Sama dengan orang yang tadi duduk di depan, kemudian disuruh pindah ke belakang. Rugi dia di belakang? Tidak, beruntung, karena Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi kita ini tidak mengikuti berdasarkan ilmu, kita mengikuti hawa nafsu. Tak sampai yang diinginkan hawa nafsu, maka kita jadi kecewa, rugi. Ini karena kebodohan kita. Apalagi nanti untuk cerita di kampung halaman. Setiap hari saya duduk di Raudhah, tak ada lagi nilainya. Kalau untuk berbangga-bangga, habislah nilai amal yang dilakukan, pahalanya terhapus. Ujian. Jadi kalau ditakdirkan pergi ke Raudhah, maka jangan terlalu memaksakan diri, berlama-lama di situ, sampai bertolak-tolak pula untuk berada di situ. Tak perlu. Tak bisa tak apa, lewat lagi terus salam kepada Rasulullah, kemudian pergi cari tempat yang lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila datang terlambat, para sahabat sudah berkumpul, dan ini bukan majlis ilmu. Duduk, para sahabat duduk di situ, maka Rasulullah akan duduk di mana tempat yang lapang di akhir.
Umpamanya kalau yang di belakang itu, umpamanya sekarang sudah yang terakhir, kemudian Rasulullah datang terlambat, Rasulullah akan duduk di belakang sana. Rasulullah bukan pergi ke depan, kemudian duduk di hadapan, enggak, karena ini bukan majlis ilmu, majlis biasa saja. Maka di mana yang kosong, di situ Rasulullah duduk, meskipun di belakang Rasulullah duduk di situ. Tapi biasanya pula kalau Rasulullah sudah duduk di situ, para sahabat itu akan menoleh ke situ. Akhirnya itu yang menjadi depan lagi. Nah, biasanya begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Rasulullah duduk di paling belakang kalau Rasulullah terlambat datang, di mana tempat yang lapang di situ Rasulullah duduk karena tidak mau menyempitkan. Apabila akhlak mulia melapangkan majlis, bermakna dilarang menyempitkan majlis. Maka duduklah. Duduk. Menyempitkan majlis juga dilarang. Kalau ada sahabat kita 2 orang duduk dia dekat-dekat, sahabat kita 2 orang duduk dekat-dekat, jangan kita duduk di antara 2 sahabat yang sudah dekat itu. Kita mengantarai mereka, tak boleh. Tidak boleh. Ini disebutkan dalam hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, la yahillu li rajulin an yafruqa baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak boleh seseorang itu memisahkan 2 orang yang sudah duduk dekat-dekat. Tidak boleh memisahkan 2 orang dengan dia duduk di antara 2 orang tersebut kecuali dengan izin 2 orang tersebut. Pak, boleh saya duduk di sini, Pak? Pak, boleh. Kalau boleh baru duduk. Tak boleh, jangan duduk di situ. La yahil, tak boleh. Jadi sebagaimana melapangkan majlis ilmu adalah akhlak mulia, maka menyempitkannya adalah akhlak yang tercela. Sudah duduk 2 orang sahabat kita, duduk juga di situ lagi, bertambah sempit keadaan, itu dilarang. Maka Rasulullah duduk di belakang, tak mau menyempitkan sahabat yang lain. Kita juga begitulah hendaknya. Tapi tempat kita ini tak seperti yang dahulu suasananya. Di tempat kita ini yang dilepas itu yang lapang. Lapang di sini. Pada masa Rasulullah dahulu di sini ini dah sempit ini. Tak ada lagi tempat di sini ini karena semua merapat ke baginda. Tapi pada hari ini pula yang di depan yang kosong. Akhirnya jadi salah. Yang lambat datang mau duduk di belakang, salah karena di depan kosong. Mau duduk di depan pun salah juga karena akan melangkahi kawan-kawan yang lainnya juga. Maka perbuatan kita yang seperti ini sekarang ini menciptakan suasana yang salah ini, maka membuat orang lain akan melakukan kesalahan. Maka supaya jangan salah orang lain, pengajian yang akan datang ini semua rapat di sini. Maka nanti akan dapat derajat yang tinggi. Karena sudah berkali-kali kita sampaikan seperti ini, tetap juga seperti ini. Karena memang tak mau derajat yang tinggi, ya kan? Akhlak mulia. Tapi mungkin karena tradisi orang kita, kan? Tradisi orang kita ini memang begitu. Tapi kalau kita lihat di tradisi, siapa yang pergi ke Masjid Nabawi, lihat ada majlis ilmu di sana, itu merapat ke depan. Silakan lihat. Siapa yang pergi umroh, pergi haji, ada majlis ilmu di sana. Itu semua merapat ke depan. Begitu keadaan majlis ilmu di Mesir begitu, di Sudan begitu. Di tempat kita ada yang melebar-lebar seperti ini. Tetapi ilmu kan kita sampaikan, arahan sudah kita berikan, tetapi mungkin suasana orang timur ini masih ingin jauh-jauh nampaknya. Padahal dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, dalam majlis ilmu ini kalau bisa meletakkan telinga itu di mulut penyampai ilmu. Meletakkan telinga di mulut penyampai ilmu. Sekarang di mana diletakkan telinganya? Masih di kepala masing-masing. Ayat Al-Quran itu disebutkan dalam surah Qaf ayat yang ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqa
bahasa Arab, bahasa Quran, kalau diterjemahkan secara bahasa, alqa ini melemparkan, wa alqas sam'a, melemparkan telinga. Kemana telinga itu dilemparkan? Ke mulut penyampai ilmu. Kira-kira beginilah kira-kira. Begitu. Alqas sam'a wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan menyaksikan apa yang disampaikan itu dengan hatinya yang beriman kepada Allah, dengan hatinya yang yakin kepada Allah, dengan hatinya yang khusyuk dalam majelis ilmu itu. Itu baru suasana yang sebenarnya. Dan kita lihat lagi satu tempat lagi yang umat Islam masih belum berakhlak mulia. Di satu tempat itu kecil terbatas, tapi mereka memaksakan diri untuk pergi juga ke tempat itu, mencium Hajarul Aswad. Mestinya melapang-lapangkan, tapi kita tahu, kita pergi juga ke situ berdesak-desakan, memaksakan keinginan hawa nafsu untuk tercapai mencium Hajarul Aswad. Karena nanti akan bercerita dengan orang sekampung, saya dapat cium Hajarul Aswad. You know? Ada pula you know juga. Tak pula mau pakai bahasa Melayu, tapi dah bahasa Inggris pula. Tahu tak kamu, saya dah bisa mencium Hajarul Aswad. Bangga dia. Padahal kebanggaan yang tidak ada maknanya, karena dibangun di atas dasar akhlak yang tercela. Allah dan Rasul yang memerintahkan untuk melapangkan majlis, dia pula menyempitkan majlis, bahkan sampai menyikut saudaranya di kiri kanan untuk dia berada di hadapan dan mencium Hajarul Aswad. Ini adalah akhlak yang tercela. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita dapat memahami bahwasanya akhlak mulia adalah penting, dan inilah yang akan membangun peradaban pada masa yang akan datang. Dan kita mulai pada diri kita sendiri, dan itu barulah akan berubah dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang sudah kita dapatkan. Ini ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ini dia hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, yang menerangkan tentang pentingnya melapangkan majlis. Majlis itu bukan hanya majlis ilmu di masjid saja, tetapi juga majlis di tempat-tempat keramaian lainnya, pada waktu walimah, pada waktu acara-acara seminar, workshop, kemudian juga sampai di ruang tunggu, di dalam kendaraan, sampai juga ke tanah suci. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berakhlak mulia ini, Allah akan jadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia. Karena kemuliaan kita bukanlah karena kedudukan kita, atau harta benda kita, atau ilmu kita yang banyak. Tidak. Akhlak mulia kita, kemuliaan kita adalah karena akhlak mulia yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah besok pagi mulai subuh kita di Masjid Ar-Rahman tetap berjalan seperti biasa. Setelah itu doakan kami akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umrah selama seminggu. Ada rombongan dari pegawai-pegawai kantor gubernur, pegawai yang mendapat prestasi, dibonuskan untuk pergi umrah. Maka mudah-mudahan pegawai-pegawai terbaik ini ketika melakukan umrah nanti menjadi lebih baik lagi, sehingga negeri ini bisa berubah ke depannya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Mustafa Maulana CMA yang telah memberikan kita keilmuan